Aku terlalu sibuk mengejar dunia luar, sampai lupa bahwa jarak antara aku dan suamiku adalah lahan subur, yang akhirnya ditanami pengkhianatan oleh tangan sepupuku sendiri. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Rumah ini adalah istanaku, tapi juga kandang bagi drama yang aku sendiri yang memelihara. Aku mengenalnya sebagai Nita, seorang istri sekaligus ibu dari sepasang anak kembar yang sebentar lagi genap 3 tahun. Bersama suamiku, Arya, kami membangun semua ini dari nol. Dinding-dinding tegak, perabotan mewah, dan taman minimalis yang selalu hijau. Semua hasil dari keringat kami berdua sebagai pekerja kantoran yang gila jam lembur. Kami memang mapan, berlebihan malah. Sampai-sampai hidup kami terlalu nyaman dan kehilangan gairah untuk hal-hal domestik. Disinilah peran orang lain masuk, mengubah tatanan hidup kami tanpa aku sadari. Hidupku terasa terlalu mudah dan serba bersih, berkat kehadiran Bude dan sepupu. Bude Sumi, kakak dari almarhum ibuku, datang beberapa tahun lalu. Ia sebatang kara setelah suaminya meninggal dan tidak punya rumah sendiri. Aku, sebagai keponakan yang merasa bertanggung jawab dan berlimpah harta, langsung menyambutnya. Bude tidak hanya numpang, tinggal, tapi langsung kuangkat sebagai ratu rumah tangga tanpa mahkota. Semua urusan di rumah ini, dari A sampai Z, ada di tangannya. Aku tidak pernah perlu repot memikirkan popok anak kembar, menu makan malam, atau bahkan cucian kotor suamiku. Semua sudah diurus tuntas oleh Bude. Sementara aku dan Arya pagi-pagi sudah lenyap ditelan kemacetan ibu kota, Bude sudah bangun menyiapkan sarapan, memandikan dan menyuapi si kembar, bahkan membersihkan remah-remah biskuit di karpet ruang keluarga. Bude bekerja tanpa lelah, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai anggota keluarga yang membalas budi dengan tenaganya. Jujur, terkadang aku merasa malu, tapi rasa lelah sepulang kerja selalu menang melawan niatku untuk mengambil alih tugasnya. Kenapa harus susah kalau ada yang bisa memudahkan? Itulah mantra bodoh yang tanpa sadar aku pegang erat-erat. Di rumah ini, selain Bude, ada juga Kirana, anak Bude, sepupuku yang cantik dan cerdas. Kirana baru saja lulus SMA dan bertekad melanjutkan kuliah di jurusan desain grafis yang mahal. Tentu saja, aku menanggung semua biayanya. Mulai dari uang masuk, SPP, buku, sampai laptop canggih untuk tugas-tugasnya. Aku merasa ini adalah kewajibanku, sebagai balasan atas semua jasa Bude yang sudah membuatku dan Arya bisa fokus mengejar karir, mengejar uang. Apalagi Kirana sangat pandai merayu. Dia sering bilang, "Tante Nita itu sudah kayak mama kedua, deh." Pahlawan Kirana. Kadang aku berpikir, betapa murahnya harga kenyamanan hidupku ini. Aku hanya perlu mengeluarkan uang bulanan ekstra untuk kebutuhan Bude dan Kirana, dan sebagai imbalannya, hidupku menjadi sempurna. Arya, suamiku, juga menikmati situasi ini. Dia bisa pulang larut malam, langsung disambut makan malam panas, dan anak-anak sudah tidur pulas. Tidak ada tangisan rewel, tidak ada rumah berantakan, dan tidak ada tuntutan dariku karena aku pun sama sibuknya dengan dia. Kami hidup damai dalam kesibukan masing-masing, dan Bude adalah jembatan yang menyatukan kembali kepingan keluarga kami yang tercerai-berai oleh jadwal kerja. Suatu sore, aku pulang lebih cepat karena ada rapat mendadak yang dibatalkan. Saat melangkah masuk, rumah terasa hening. Aku kira semua sedang tidur, tapi aku mendengar suara tawa riang dari dapur. Saat mengintip, pemandangan yang tersaji membuatku terdiam sebentar, bukan karena kesal, tapi karena lucu. Di sana, Bude sedang mengejar si kembar yang telanjang bulat karena baru selesai mandi. Bude lari terengah-engah seperti atlet maraton yang sudah pensiun. Hanya saja tujuannya cuma sepasang balita nakal. Aduh, ya Allah, cepat pakai celana. Nak, nanti masuk angin. Nak, seru Bude dengan napas memburu. Si kembar, yang genap berusia 3 tahun minggu depan, malah tertawa senang, lalu bersembunyi di balik kaki Arya. Ya, Arya sudah pulang. Aneh, biasanya dia baru pulang pukul 8. Sudah, Bude, biar ayah saja yang tangkap, kata Arya. Lalu dia ikut berlari mengejar si kembar. Pemandangan itu, Arya si eksekutif muda yang biasanya kaku di depan laptop, kini tertawa terbahak-bahak sambil berlarian di dapur mengejar 2 balita polos. Sungguh sangat manusiawi dan menghangatkan hati. Aku jadi ikut tertawa geli.
Bude berdiri di sudut, mengelap keringat dengan ujung daster, tampak lega. Itu adalah momen yang membuatku semakin yakin. Bude adalah aset tak ternilai bagi keluarga kami. Bude sudah seperti manajer rumah tangga, babysitter profesional, sekaligus koki andalan, semua dalam satu paket. Aku merasa berhutang budi tak terhingga. Aku pun berjanji dalam hati, aku akan menanggung semua kebutuhan Kirana sampai ia benar-benar sukses, bahkan sampai ia menikah nanti. Itu janji pribadiku pada diri sendiri, sebagai ganti waktu keibuan yang kurenggut paksa demi karir. Aku juga sering melihat kedekatan yang aneh, yang dulu kukira hanya sebatas keakraban keluarga yang tinggal serumah. Kirana, yang sedang sibuk dengan tugas kuliahnya, sering terlihat duduk di ruang tamu. Arya, yang baru pulang kerja, tak jarang menghampirinya hanya untuk bertanya soal tugas-tugas desainnya. Tentu saja, aku menganggapnya wajar. Mereka sama-sama dewasa dan Arya memang suka mendiskusikan hal-hal kreatif. Apalagi dia sendiri seorang marketing director yang dituntut inovatif. Ada satu kebiasaan kecil yang sering membuatku berpikir, mereka ini terlalu akrab. Saat Arya minum kopi setelah makan malam, Kirana pasti langsung inisiatif membuatkannya. Bahkan tanpa disuruh. Mas Arya mau kopi ya? Kirana buatinnya. Begitu katanya. Selalu dengan senyum manis dan gesit. Arya pun sering membalasnya dengan candaan. Wah, Kirana ini tahu saja kalau mood ayah sedang butuh kafein. Bude Sumi saja kalah cepat. Aku sering menimpali dengan tawa ringan. Maklum, ya. Dia ini kan dibiayai buat kuliah biar pintar. Masa cuma buat kopi saja kalah sama Bude? Kataku, mencoba membuat suasana tetap santai. Di balik tawa itu, ada sedikit rasa tak nyaman yang selalu kusisihkan. Bukan cemburu, sungguh. Lebih kerasa aneh, seperti ada sekata terlihat yang terbentuk antara aku dan suamiku. Kami adalah sepasang pekerja keras, sukses secara finansial, tapi dalam urusan rumah tangga, kami berdua hanyalah penonton. Kami mengandalkan Bude dan sepupu kami secara total, dan ketergantungan ini menciptakan ruang kosong di hubungan kami. Kenyamanan yang kami beli dengan uang ini ternyata mahal harganya. Keintiman sebagai sepasang suami istri. Pernah suatu malam, saat aku meminta Arya menemaniku menonton film, dia menolak dengan alasan sangat lelah. Aku sedikit kecewa, tapi bisa memahami. Dia memang bekerja keras. Sejam kemudian, saat aku keluar kamar untuk mengambil minum, aku melihat pintu ruang kerjanya sedikit terbuka. Aku mendengar Arya sedang berbicara dengan suara pelan. Aku mengira dia sedang menelepon klien di luar negeri. Tapi yang kudengar bukan bahasa bisnis. Iya, Kirana. Nanti ayah bantu cari referensi gambarnya ya, katanya, disusul tawarnya. Sudah, jangan khawatir. Santai saja. Ayah yakin kamu pasti bisa. Semangat. Sudah sana. Tidur. Jangan begadang terus. Aku tertegun di ambang pintu, melihat Arya yang begitu sabar dan perhatian bicara pada sepupuku, sementara dia baru saja menolak ajakan istrinya sendiri. Lucunya, yang aku rasakan saat itu bukan marah, tapi sebuah kelelahan yang sama seperti yang Arya rasakan. Kami berdua sama-sama lelah mengejar dunia luar, sampai lupa bahwa dunia kami yang sebenarnya ada di dalam rumah ini, di antara anak-anak dan pasangan. Kirana dan Bude mengisi semua kekosongan itu dengan sangat rapi, membuat kami tidak perlu bersusah payah untuk saling memberi perhatian. Kami terlalu sibuk mencari uang untuk membiayai hidup yang nyaman, sampai lupa menikmati hidup itu sendiri. Kami terlalu mengandalkan jasa Bude sampai lupa bagaimana rasanya menjadi orang tua sepenuhnya. Aku dan Arya menjadi sepasang asing di rumah sendiri, dan celakanya, kami tidak pernah menyadarinya karena Bude dan Kirana membuat semuanya terlihat normal, terlihat harmonis. Inilah yang aku sebut sebagai kenyamanan semu. Sebuah jebakan emas yang kupasang sendiri. Uangku membeli kenyamanan, yang kemudian menciptakan jarak, dan jarak itu membuka celah bagi drama yang paling mengerikan. Aku terlalu percaya diri dengan posisiku sebagai penyedia dana, sehingga aku buta terhadap dinamika emosional yang terjadi di bawah atap yang kubiayai ini. Aku lupa bahwa kebaikan dan kedermawanan yang berlebihan, tanpa batasan yang jelas, bisa menjadi pupuk yang sangat subur bagi pengkhianatan. Aku melihat Bude sebagai penjaga kesempurnaan rumah tangga, dan Kirana sebagai anak perempuan yang kubiayai pendidikannya. Aku salah besar. Aku hanya melihat kulit luarnya saja, tanpa tahu apa yang bergejolak di dalam sana, di antara obrolan larut malam, senyum manis saat menyajikan kopi, dan keakraban yang terlalu akrab itu. Aku sadar betul
Bahwa pernikahan kami perlahan berubah menjadi sebuah korporasi dua orang yang efisien, bukan lagi sebuah ikatan hati. Hubunganku dengan Arya mulai terasa hambar. Seperti kopi tanpa gula yang diminum terburu-buru setiap pagi. Kami sibuk menghitung aset, target, dan rencana masa depan. Tapi lupa menghitung kebutuhan emosional masing-masing. Kami jarang sekali bicara soal perasaan. Kalaupun ada percakapan, isinya tidak jauh-jauh dari laporan sekolah si kembar, yang disampaikan Bude, tagihan listrik, atau proyek kantor terbaru. Kami tidur di ranjang yang sama, namun hidup di dunia yang berbeda. Aku sering terbangun tengah malam dan mendapati Arya sudah terlelap. Wajahnya lelah setelah seharian bekerja. Aku pun begitu. Rasanya sungguh berat untuk berbagi cerita atau sekadar bergandengan tangan, karena kelelahan selalu lebih dulu memenangkan pertarungan. Dulu, kami bisa bercerita berjam-jam tentang hal-hal sepele. Sekarang, kami hanya menyisakan energi untuk pekerjaan, dan sisanya habis untuk tidur. Disinilah masalahnya. Saat aku dan Arya berhenti saling memberi, ada orang lain yang siap memberi. Orang itu adalah Kirana. Aku mulai memperhatikan, Arya menjadi lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Padahal dulu dia selalu mencari alasan untuk lembur. Bukan karena dia tiba-tiba menjadi suami idaman yang ingin menghabiskan waktu dengan anak-anak. Justru, dia terlihat lebih tertarik pada hal-hal yang tidak ada hubungannya denganku. Seringkali aku melihat dia di ruang kerja, yang kini lebih mirip studio mini Kirana. Alasan mereka selalu klise dan sangat bisa diterima oleh logikaku. Konsultasi tugas kuliah. Kirana memang mengambil jurusan yang berat dan butuh banyak bimbingan. Dan Arya, dengan pengalamannya di dunia marketing dan desain, adalah mentor yang sempurna. Mereka bisa duduk berjam-jam di depan layar komputer, membahas komposisi warna, font, atau presentasi ide. Aku sering mengintip dari kejauhan. Kirana tampak begitu antusias. Matanya berbinar-binar saat Arya menjelaskan sesuatu. Arya pun terlihat bersemangat. Jauh lebih bersemangat daripada saat dia mendengarkan ceritaku tentang bosku yang menyebalkan. Aku kadang mendekat, mencoba bergabung, tapi selalu merasa seperti tamu tak diundang. Lagi bahas apa? Nih, serius banget. Tanyaku suatu malam, mencoba memecahkan kebekuan. Arya akan menoleh sebentar, tersenyum tipis. Oh, ini, Nita. Tugas Kirana. Berat juga ya anak sekarang. Harus buat branding perusahaan dari nol. Jawabnya, lalu kembali menatap layar dan berdiskusi dengan Kirana. Kirana akan menanggapi dengan sopan, tapi matanya tetap fokus pada Arya. Iya, Tante. Untung ada Mas Arya. Kalau enggak, Kirana sudah pusing duluan. Aku merasa seperti sebuah bayangan yang lewat. Perhatian mereka terlalu terpusat satu sama lain. Aku yang seharusnya menjadi pusat perhatian Arya, kini menjadi background yang bisa diabaikan. Aku menarik diri dengan alasan, mau lihat si kembar. Padahal aku hanya ingin menghindari rasa canggung dan terpinggirkan yang tiba-tiba muncul. Aku selalu berusaha meyakinkan diriku sendiri, ini hanya hubungan mentor dan murid. Tapi hati kecilku berbisik, bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar diskusi desain. Arya juga mulai mencari alasan untuk menjauhiku secara fisik. Dulu, dia selalu memelukku sebelum tidur. Sekarang, dia selalu beralasan sibuk membaca dokumen kantor atau melihat berita di ponsel sampai larut, memastikan aku sudah tertidur pula sebelum dia memejamkan mata. Komunikasi fisik kami semakin minim, digantikan dengan sapaan seadanya dan ciuman di kening yang terasa formal, seperti kewajiban yang harus dipenuhi. Puncaknya, aku ingat betul, suatu hari Minggu pagi yang seharusnya santai. Aku berencana mengajak Arya dan si kembar jalan-jalan ke taman kota, seperti keluarga normal lainnya. Sudah lama kami tidak melakukan hal itu. Aku sudah menyiapkan pakaian terbaik untuk si kembar. Ya, nanti kita ke taman kota ya. Kasihan si kembar, weekend di rumah terus. Kataku ceria sambil menyentuh bahunya. Arya sedang asyik dengan ponselnya, lalu menghela napas panjang. Aduh, Nita, jangan sekarang, deh. Aku ada urusan penting banget pagi ini. Urusan penting apa, sayang? Kantor. Dia menggaruk tengkuknya. Bukan kantor, tapi ini penting. Kirana butuh bantuan mendesak untuk tugas presentasi besok. Dia panik banget. Katanya sudah di ujung tanduk. Kan kasihan kalau sampai gagal. Kuliahnya sudah kita biayai mahal-mahal. Kata-katanya sungguh menohok. Dia menjadikan Kirana sebagai prioritas nomor 1, bahkan mengesampingkan janjinya pada anak dan istrinya sendiri. Wajahku langsung terasa panas.
Tapi aku memilih diam. Aku tidak ingin merusak minggu pagi dengan pertengkaran bodoh yang melibatkan sepupu. Baiklah, kalau begitu aku ajak Bude saja. Kamu urus saja Kirana. Jawabku dingin. Lalu berbalik pergi. Aku melihat pemandangan itu dari kaca jendela kamarku. Arya dan Kirana duduk di teras belakang, di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Mereka berdua tertawa ringan saat Kirana menunjukkan sesuatu di buku sketsanya. Kopi sudah tersaji di meja, dan Kirana terlihat begitu bersinar di hadapan suamiku. Saat itu, aku merasakan cemburu. Cemburu yang tidak terucap, yang terperangkap dalam kesibukanku sendiri. Aku cemburu pada perhatian yang Arya berikan pada Kirana. Aku cemburu pada waktu luang Arya yang kini ia relakan untuk Kirana. Aku cemburu karena Kirana, seorang gadis muda yang lugu, berhasil mendapatkan gairah dan semangat yang tidak pernah lagi aku dapatkan dari suamiku. Bude Sumi, yang melihat kekesalanku, mencoba menenangkan. Sudah, nak, jangan dipikirkan. Mas Arya itu kan memang baik hati. Dia anggap Kirana itu anak sendiri. Maklum, kamu dan Mas Arya sibuk, jadi memang mereka lebih sering berinteraksi, katanya sambil menggendong salah satu cucunya. Aku tahu Bude tulus. Bude sama sekali tidak menyadari aura dan perasaan yang mulai berkembang di antara dua orang yang dia rawat dan dia jaga itu. Bude hanya melihat dari sisi fungsional. Arya membantu Kirana agar bisa sukses. Lucunya, aku bahkan sempat berpikir bahwa kehadiran Kirana adalah pengaman pernikahanku. Selama Arya sibuk di rumah, entah itu karena Kirana atau urusan lain, setidaknya dia tidak selingkuh dengan perempuan kantornya atau teman lamanya. Aku menganggap Kirana sebagai benteng. Betapa bodohnya aku. Aku menciptakan benteng yang justru menjadi gerbang utama bagi kehancuranku sendiri. Suatu malam, aku memutuskan untuk mencoba merebut kembali perhatian Arya. Aku berdandan cantik, menggunakan parfum favoritnya, dan bahkan memesan makan malam romantis yang dulu sering kami nikmati berdua. Aku menunggu Arya pulang kerja. Pukul 8 malam, Arya pulang. Dia tampak sangat lelah. "Hai, sayang, sudah makan malam? Aku sudah siapkan makan malam favoritmu," kataku sambil tersenyum manis. Arya meletakkan tas kerjanya dan langsung menghela napas lega. "Oh, tanggot kamu sudah makan. Aku sudah makan di luar. Nita, tadi meeting dengan klien, dan sekalian makan malam. Kamu makan saja ya. Aku mau langsung mandi dan tidur." Aku terpaku di tempat. Makan malam mewah yang kusiapkan terasa dingin di atas meja. Aku merasa ditampar. Itu adalah penolakan paling halus dan paling menyakitkan yang pernah kuterima. Aku tidak marah karena dia makan di luar. Aku marah karena dia tidak memberitahuku, dan dia tidak melihat usaha yang aku lakukan untuknya. "Kenapa kamu tidak bilang sudah makan? Kan aku sudah capek-capek nyiapin ini." Akhirnya kalimat itu keluar, sedikit bergetar. Arya terlihat terkejut dengan nada suaraku yang tiba-tiba naik. "Aduh, maaf, Nita. Aku lupa bilang. Tadi buru-buru banget." "Ya sudah, kamu makan saja ya. Aku benar-benar lelah." Dia pergi ke kamar mandi, meninggalkanku sendirian bersama makan malam yang hambar dan hatiku yang terasa kosong. Malam itu, aku tahu pasti, cinta kami telah terabaikan, bukan oleh kesibukan, tapi oleh ketidakpedulian yang tersembunyi di balik kesibukan itu. Dan ketidakpedulian itu menciptakan celah. Celah yang sangat nyaman untuk dimasuki oleh sepupuku sendiri. Aku mulai merasakan, drama ini sudah dimulai, dan aku adalah penonton di babak awal perpisahan kami. Aku hanya perlu menunggu momen di mana kenyamanan semu ini pecah, dan kebenaran yang pahit akan menyeruak keluar. Semua tanda sudah ada. Suamiku tidak lagi mencari kenyamanan padaku, tapi pada gadis muda yang statusnya kami biayai. Insting seorang istri adalah sensor paling sensitif di dunia, dan dia mulai berteriak kencang dalam hatiku. Setelah insiden makan malam yang kubuat sia-sia, aku tidak bisa lagi menutup mata dan menganggap semuanya normal. Keakraban Arya dan Kirana yang dulu kubungkus dengan label mentor murid, kini terasa seperti lapisan gula tipis yang siap pecah kapan saja. Aku mulai mengamati. Aku tidak lagi menganggap enteng setiap detail. Setiap pagi, Kirana selalu bangun lebih awal, jauh sebelum jadwal kuliahnya. Bukan untuk membantu Bude memasak sarapan, tapi untuk memastikan Arya mendapatkan kopi kesukaannya, lengkap dengan marshmallow kecil di atasnya, sesuatu yang dia pelajari dari kebiasaan Arya di kafe kantor. Aku tahu itu kopi kesukaan Arya karena dulu aku yang sering membuatnya, sebelum kelelahan mengambil alih. Ketika aku bertanya pada Kirana, dia hanya menjawab santai,
Ah, Tante, Kirana cuma iseng saja. Hitung-hitung latihan jadi barista, kan seru? Katanya sambil tersenyum lebar. Di mata Bude, ini adalah bentuk terima kasih Kirana atas biaya kuliah yang aku tanggung. Di mataku, ini adalah upaya memenangkan hati yang terlalu gigih. Sebuah layanan ekstra yang tidak pernah kuajarkan padanya. Satu hal aneh lainnya, yang paling menggangguku, adalah ponsel Arya. Dulu, ponselnya selalu tergeletak bebas di mana saja. Sekarang, selalu dikunci dengan kode yang rumit dan selalu menghadap ke bawah, dimanapun dia berada. Jika ada notifikasi masuk, dia akan langsung mengambilnya dan memeriksa di tempat tersembunyi, seolah menyembunyikan harta karun. Aku tahu itu adalah red flag paling jelas, tapi aku masih berjuang melawan pikiran burukku. Mungkin dia sedang mengurus proyek rahasia kantor, kan dia direktur. Bisikku pada diri sendiri, mencari pembenaran yang paling logis. Pernah suatu malam, saat kami sedang menonton TV, tiba-tiba terdengar suara notifikasi dari ponsel Arya yang ia tinggal di meja dapur. Suara itu adalah nada dering khusus yang sangat jarang berbunyi. Arya yang saat itu sedang duduk santai di sofa, langsung berdiri tegak seperti disengat listrik. Dia berjalan cepat ke dapur, mengambil ponselnya, dan buru-buru masuk ke ruang kerja. Aku hanya bisa melihat punggungnya yang tegang. Aku menoleh ke Bude yang sedang menyuapi si kembar di karpet. Bude hanya tersenyum polos, sibuk dengan cucu-cucunya. Mungkin telepon penting. Nak, biarkan saja, katanya tanpa menoleh. Tapi aku tidak bisa membiarkannya. Aku mengikuti Arya. Pintu ruang kerja sedikit terbuka, dan aku mendengar suaranya yang pelan, nyaris berbisik. Iya, tenang. Sudah aku delete semua. Jangan khawatir. Nanti aku bantu kerjakan tugasmu sampai selesai. Sudah ya, aku lagi di depan. Dek, kata-kata, sudah aku delete semua. Langsung membuat perutku melilit. Menghapus apa? Kenapa harus berbisik? Dan yang paling penting, kepada siapa dia bicara di jam segini? Sampai harus berbohong seolah sedang ada panggilan bisnis? Aku tidak masuk. Aku mundur perlahan, kembali ke sofa, dan mencoba bersikap senormal mungkin. Aku tidak ingin menjadi istri yang dicap paranoid atau posesif. Tapi hatiku sudah pecah menjadi kepingan kecil. Aku tahu, aku sedang mengamati kebohongan yang sistematis. Aku mencoba mengalihkan perhatian, mencari jeda humor dari kegelisahanku yang semakin nyata. Aku melihat si kembar sedang berebut boneka beruang. Salah satu dari mereka, si kecil Daffa, karena kesal, bukannya marah malah menggigit boneka beruang itu keras-keras. Ekspresi wajahnya saat menggigit sungguh serius, seolah boneka itu adalah musuh bebuyutan. Aku tertawa kecil. Duh, nak, boneka itu kan bukan roti. Kamu gigit dia. Nanti kalau dia balas gigit kamu baru tahu rasa. Gumamku dalam hati. Momen lucu itu, tingkah pola lugu si kembar, memang berhasil memberi jeda sejenak dari kegelisahan tentang suamiku. Mereka adalah alasan kenapa aku harus tetap kuat dan berakal sehat. Namun, setelah jeda sejenak itu, kecurigaan kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Keanehan berikutnya terjadi saat Bude jatuh sakit. Bude demam tinggi dan harus istirahat total. Ini berarti Kirana harus mengambil alih tugas Bude sepenuhnya, termasuk mengurus si kembar. Aku pun harus mengurangi jam kerjaku untuk membantu. Saat itulah aku melihat bagaimana Kirana kewalahan dan betapa Arya ternyata sangat peduli padanya. Kirana, yang biasanya gesit dan manis saat hanya membuat kopi atau diskusi tugas, kini terlihat panik saat harus mengurus dua balita nakal. Si kembar rewel karena tidak terbiasa diurus Kirana. Aduh, Tante, Kirana bingung. Mereka nangis terus, tidak mau tidur siang, kata Kirana dengan wajah hampir menangis. Arya, yang baru pulang dari kantor, bukannya beristirahat, justru menghampiri Kirana. Dia dengan sabar mengajari Kirana cara menidurkan si kembar, cara membuat susu formula yang pas, bahkan cara mengganti popok. Arya melakukannya dengan penuh perhatian, seolah Kirana adalah anak yang sedang dia bimbing, bukan keponakan yang seharusnya bertanggung jawab. Kamu istirahat saja, Kirana, biar ayah yang urus ini. Kamu pasti capek, kata Arya lembut. Aku berdiri di ambang pintu kamar Bude. Aku melihat perhatian yang begitu lembut itu, dan aku bertanya pada diriku sendiri, kapan terakhir kali Arya selembut itu padaku? Aku ingat saat aku sakit parah 3 tahun lalu, Arya hanya memanggil dokter, memastikan aku minum obat, lalu sibuk dengan laptopnya di kamar. Dia tidak pernah menawarkan diri untuk merawatku. Tapi untuk Kirana,
Dia rela menjadi babysitter dadakan, mengganti popok dan menidurkan anak-anak, sesuatu yang bahkan tidak pernah dia lakukan untukku sejak si kembar lahir. Aku merasa ada sesuatu yang tidak seimbang dalam hubungan ini. Bukan lagi mentor-murid. Ini adalah kedekatan emosional yang tidak pantas, yang tumbuh subur karena aku dan Arya terlalu sibuk dan terlalu mengandalkan jasa mereka. Aku memutuskan untuk mencoba memecahkan kode ponsel Arya. Aku menghabiskan waktu berjam-jam mencoba kombinasi angka yang mungkin. Tanggal ulang tahunku? Tanggal pernikahan? Tanggal lahir si kembar? Aku mulai putus asa, hingga aku ingat sesuatu yang sangat sepele. Tanggal ujian masuk kuliah Kirana. Itu adalah tanggal penting yang kami rayakan kecil-kecilan karena Kirana berhasil lulus. Aku mencobanya, dan terbuka. Jantungku berdebar sangat kencang, nyaris meledak, tangan gemetar. Aku membuka aplikasi pesan. Aku tidak perlu mencari terlalu jauh. Bagian atas daftar obrolan, di bawah nama Kirana, terdapat ribuan pesan. Aku mulai membaca dari beberapa hari terakhir. Pesan-pesan itu bukan lagi tentang tugas kuliah. Isinya adalah panggilan sayang, pujian tentang penampilan, dan keluhan tentang wanita tua yang membosankan, yang aku tahu pasti mengacu padaku. Ada janji-janji untuk bertemu saat aku tidak ada di rumah, dan pesan-pesan yang sangat sensitif yang tidak perlu kujelaskan secara detail. Aku hanya perlu melihat satu baris pesan dari Arya. Aku nyaman banget kalau sama kamu. Kamu yang paling mengerti dan tidak pernah menuntut. Rasanya kita sudah berjodoh dari dulu. Aku merasa seperti ada dinding beton yang menabrakku dengan kecepatan penuh. Napasku tercekat. Air mata tidak keluar. Karena syok jauh lebih dominan daripada kesedihan. Itu bukan lagi tanda-tanda keanehan. Itu adalah bukti otentik dari pengkhianatan yang paling keji. Aku memotret semua bukti itu, tidak hanya di ponsel Arya, tapi juga di ponsel Kirana yang kebetulan sedang diisi daya di dekat meja rias bude. Aku tidak tahu dari mana kekuatan itu datang, tapi aku bekerja dengan sangat cepat dan dingin. Pengkhianatan itu terjadi di rumahku sendiri, di bawah atap yang kubiayai. Oleh dua orang yang kuberikan tempat tinggal, makanan, dan biaya pendidikan. Aku kini bukan lagi seorang istri yang paranoid, tapi seorang korban yang terluka dan siap melawan. Aku mengunci ponsel Arya, mengembalikannya ke tempat semula. Aku menyeka semua jejak, dan kembali ke kamar. Aku harus bersikap normal, karena badai besar yang akan datang tidak boleh dimulai dengan air mata. Harus dimulai dengan kemarahan yang dingin dan perhitungan yang matang. Aku harus kuat demi anak-anakku. Aku berbaring, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan senyum manis Kirana saat menyajikan kopi Arya terus berputar di kepalaku. Kini terasa menjijikan. Aku sekarang mengerti, mengapa dia begitu semangat, belajar menjadi barista. Malam itu, aku tidur di ranjang yang sama dengan seorang pengkhianat, dan itu adalah tidur paling dingin yang pernah kualami. Setelah menemukan bukti di ponsel Arya dan Kirana, aku menghabiskan waktu berjam-jam merancang strategi. Aku tidak boleh menangis. Air mata hanya akan membuatku terlihat lemah dan histeris, dan aku butuh kekuatan penuh untuk menghancurkan dua orang yang telah menghancurkan kepercayaanku. Aku bukan lagi Nita si istri yang sibuk dan penurut. Aku adalah Nita si pemilik rumah, si penyedia dana, dan si penuntut keadilan. Aku menunggu waktu yang paling tepat, saat si kembar sudah tidur pulas, dan Bude Sumi sedang kelelahan di kamarnya. Aku tidak ingin Bude ikut campur dalam drama yang sebenarnya juga melibatkan anaknya sendiri. Aku ingin konfrontasi ini hanya antara aku, Arya, dan Kirana. Tepat pukul 10 malam, aku turun ke ruang tengah. Lampu utama sudah kupadamkan, hanya menyisakan lampu sorot yang remang-remang, menciptakan suasana teater yang mencekam. Arya sedang duduk di sofa, menonton berita olahraga dengan santai, sementara Kirana duduk di karpet, masih berkutat dengan laptopnya. Sesekali tertawa kecil menanggapi komentar Arya tentang pertandingan bola. Sebuah pemandangan yang biasa, namun kini terasa sangat palsu dan menjijikan. Aku berdiri di tengah ruangan. Tanganku memegang amplop coklat tebal yang berisi semua cetakan bukti digital. Arya, Kirana, bisa kita bicara sebentar? Suaraku tenang, terlalu tenang, sampai-sampai mereka berdua langsung menoleh dengan wajah bingung. Arya mengerutkan dahi. Bicara apa, Nita? Kenapa malam-malam begini? Besok aku harus kerja pagi. Kirana langsung menutup laptopnya. Instingnya sebagai seorang penyembunyi langsung aktif. Iya, Tante. Kirana juga besok pagi ada kelas. Tidak butuh waktu lama.
Hanya butuh kejujuran kalian, kataku, dan nada dinginku sepertinya membuat Arya mulai merasa tidak nyaman. Arya beranjak dari sofa. Ada apa sih sebenarnya? Jangan membuat drama tidak penting, Nita. Drama? Oh, ini bukan drama. Ini adalah kenyataan paling pahit yang sedang kalian ciptakan di bawah atap yang kubiayai. Ucapku tegas, tanpa nada amarah yang meledak-ledak, justru dingin menusuk. Aku melempar amplop coklat itu ke atas meja kopi, tepat di antara mereka berdua. Suaranya berdebam keras di keheningan malam. Buka dan lihat isinya. Arya menatapku, lalu menatap amplop itu dengan curiga. Dia mengambilnya, dan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Wajahnya yang semula tampak santai langsung pucat pasi, seolah semua darah di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Matanya bergerak cepat membaca screenshot pesan-pesan mesra dan janji-janji tersembunyi. Reaksi Kirana lebih cepat dan lebih mengerikan. Dia langsung berdiri, tangannya menutup mulutnya. Air mata mulai menggenang. Dia tahu, aku telah menemukan rahasia mereka. Tante Nita, ini salah paham. Kirana mencoba membela diri dengan suara gemetar. Air mata palsu mulai menetes. Salah paham bagaimana? Kirana? Panggilan, sayang. Di tengah malam itu salah paham? Atau pengakuannya bahwa kamu yang paling mengerti, itu juga salah paham? Aku bergerak mendekat, menatap lurus ke matanya yang ketakutan. Aku membiayai kuliahmu, memberikanmu tempat tinggal. Dan ini caramu membalas budiku, dengan tidur bersama suamiku sendiri. Tante, maaf, Tante. Kirana tidak bermaksud begini. Dia mulai menangis histeris, mencoba meraih tanganku. Jangan sentuh aku. Pergi dari hadapanku. Aku mundur selangkah. Aku tidak ingin ada kontak fisik dengan pengkhianat. Arya, yang biasanya dominan dan tegas, kini berdiri membeku seperti patung. Dia mencoba menyusun kata-kata, tapi yang keluar hanyalah suara gagap. Nita, dengarkan aku. Ini hanya sebatas aku hanya. Cukup. Arya, jangan menghinaku lagi dengan kebohongan. Aku sudah lihat semuanya. Bukan hanya dari ponselmu, tapi juga dari ponsel keponakan tersayangmu itu. Kataku, menunjuk Kirana yang kini terisak-isak. Kamu bilang lelah untuk menemaniku menonton. Tapi kamu punya energi untuk membantu tugas keponakanmu sampai larut. Kamu bilang bosan denganku, tapi kamu menemukan gairah baru di rumah ini. Kamu adalah pecundang terbesar, Arya. Kamu tidak perlu selingkuh di luar sana, karena kamu sudah menciptakan zona nyaman untuk perselingkuhanmu di rumahmu sendiri. Kamu mengkhianatiku dengan orang yang kita biayai, orang yang tinggal karena belas kasihanku. Pengkhianatanmu ini ganda, pengkhianatan sebagai suami, dan pengkhianatan sebagai manusia. Arya menjatuhkan kertas-kertas itu ke lantai. Dia mencoba mendekatiku. Aku minta maaf, sayang. Aku hilaf. Aku janji ini tidak akan terjadi lagi. Hilaf? Hilaf itu sekali. Arya, ini sudah sistematis. Ini sudah terjadi berbulan-bulan, di bawah hidungku, saat Bude merawat anak-anak kita. Aku tidak butuh maafmu. Aku butuh kejelasan. Aku menarik napas dalam-dalam, menatapnya dengan pandangan kosong. Semua kenangan indah kami terasa hampa. Aku minta gugat cerai. Sekarang juga. Aku tidak mau lagi hidup denganmu di bawah atap yang sama. Kata-kata itu meluncur dengan lancar, tanpa keraguan sedikitpun. Arya terperangah. Dia tahu aku serius. Nita, jangan gegabah. Bagaimana dengan anak-anak? Mereka butuh ayah dan ibu. Kita bisa perbaiki ini. Serunya panik. Anak-anak butuh ketenangan, bukan melihat ayah mereka berselingkuh dengan sepupunya sendiri. Aku akan mengurus anak-anak. Dan aku akan mengurus rumah ini. Dan kamu, Arya, kamu bisa memilih. Aku menoleh ke Kirana yang masih menangis terseduh-seduh. Sekarang juga, kalian berdua berkemas. Kalian bisa pergi kemanapun kalian mau. Aku tidak mau melihat wajah kalian di rumah ini besok pagi. Kirana, semua biaya kuliahmu, semua yang kuberi, aku cabut. Anggap saja itu adalah harga bayar atas kerusakan yang sudah kamu buat. Reaksi Bude Sumi, yang keluar dari kamar karena mendengar keributan, sungguh memilukan. Bude, dengan wajah lelah dan piyama lusuh, melihat anaknya menangis histeris dan keponakannya berdiri tegar dengan wajah penuh amarah. Ya Tuhan, ada apa ini? Ada apa? Nita? Kirana? Ada apa, nak?
Bude mendekati Kirana dengan cemas. Kirana langsung memeluk Bude dan menangis semakin keras. "Ma, maafkan Kirana. Ma." Aku menatap Bude dengan tatapan yang menyiratkan semua kekecewaan. Aku tidak perlu menjelaskan. Bude yang cerdas, perlahan menyadari dari ekspresi Arya dan dari teriakan Kirana. Wajahnya yang lelah langsung berubah menjadi horor. "Arya, nak, apa yang kamu lakukan?" Bude bertanya pada Arya dengan suara parau. Arya hanya tertunduk, tidak berani menatapku. "Apalagi Bude? Dia tidur dengan anakmu. Bude, di rumah ini, di saat Bude mengurus anakku. Itulah yang dia lakukan," kataku, membuat Bude langsung lemas dan terduduk di lantai. Aku tidak lagi peduli dengan Bude. Fokusku adalah pada dua pengkhianat itu. "Ini rumahku, Arya, atas namaku. Pergi sekarang. Aku akan mengurus surat cerai secepatnya," ujarku, dan kini aku mulai merasakan air mata panas yang kutahan sejak tadi. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kemarahan yang membakar. Arya tahu dia sudah kalah. Dia tidak bisa membantah kepemilikanku atas aset ini. Dia tahu tidak ada gunanya melawan amarahku yang kini telah berubah menjadi keputusan. Ia menatapku, lalu menatap Kirana. Di tengah kehancuran, ia membuat pilihan bodoh yang mengakhiri segalanya. Dia mengangguk pelan. "Baiklah, Nita. Aku akan pergi. Aku akan urus perpisahan kita. Tapi ingat, aku juga ayah dari anak-anakku." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Lalu ke Kirana, yang kini sedang dibantu Bude berdiri. Pemandangan Kirana dan Arya, dua orang yang seharusnya tidak memiliki hubungan apa-apa selain kekeluargaan yang jauh, kini bersatu dalam nasib buruk, sungguh menyakitkan namun sekaligus memuaskan. Aku telah melepaskan dua racun sekaligus dari hidupku. Dan mulai besok, hidupku, meskipun tanpa suami, akan jauh lebih bersih dan tenang. Konsekuensi sudah menunggu mereka di luar sana, dan aku tidak akan menoleh ke belakang. Pagi hari setelah malam konfrontasi terasa seperti badai yang baru saja lewat, menyisakan puing-puing keheningan yang dingin. Arya dan Kirana sudah lenyap dari rumahku. Mereka pergi membawa koper kecil dan wajah yang sama-sama hancur. Aku tidak tahu kemana mereka pergi, dan aku tidak peduli. Kepergian mereka adalah kemenangan kecil yang harus segera aku tindak lanjuti. Aku langsung menghubungi pengacaraku, sebuah langkah yang harus diambil dengan kepala dingin. Aku menceritakan semuanya, dari A sampai Z, menunjukkan semua bukti perselingkuhan yang sudah kusiapkan. Pengacaraku, seorang wanita tangguh bernama Burisa, langsung mengangguk. "Kita gugat cerai dengan alasan perzinaan, Bu Nita. Hak asuh anak otomatis di tangan ibu. Soal harta gonogini, karena rumah ini atas nama ibu, kita amankan total," jelas Burisa dengan suara tegas, memberiku sedikit ketenangan. Proses hukum sudah dimulai, tapi perang dingin di rumah justru baru saja mencapai puncaknya. Bude Sumi masih ada di sini. Dia tidak pergi bersama Kirana. Dia memilih tetap tinggal, tetapi atmosfer di antara kami berdua terasa lebih tipis daripada kaca. Bude, yang biasanya cerewet dan sibuk, kini berjalan pelan dan nyaris tak bersuara. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Dia tahu kesalahan fatal yang dilakukan anaknya. Aku tahu Bude terjebak. Dia harus memilih antara keponakan yang memberinya tempat tinggal dan membiayai cucunya, atau anak kandungnya sendiri, Kirana, yang kini terlantar di luar sana bersama mantan suamiku. Anehnya, Bude mencoba mendekatiku. Saat aku sedang menyuapi si kembar, Bude mendekat dan mencoba merapikan rambutku. "Nita, nak, maafkan Bude. Maafkan anak Bude yang tidak tahu diri itu." Suaranya bergetar. Aku meletakkan sendok. Aku menatapnya. Tatapanku kali ini bukan lagi tatapan cinta seorang keponakan, tapi tatapan seorang pemilik kepada penghuni. "Bude, tolong, jangan dibahas. Semua sudah terjadi. Keputusan sudah kubuat." Jawabku datar. "Tapi nak, kalian kan sudah lama menikah. Mas Arya itu kan baik. Mungkin dia hilaf karena kalian berdua terlalu sibuk." Bude mencoba mencari pembenaran untuk Arya dan anaknya, mencoba membujukku. Aku tertawa kecil, tawa yang sangat getir. "Baik?" Bude bilang Arya baik? Dia menghabiskan uangku, tidur di kasurku, makan masakanku, dan membagi ranjangnya dengan anak Bude. Lalu Bude bilang dia baik? Bude tahu, itu namanya pengkhianatan terencana. Bude tertunduk. Dia tahu dia tidak bisa membantah. "Tolong, nak,
Pikirkan lagi demi si kembar. Dan Kirana, dia butuh bimbingan. Dia masih muda. Jangan cabut semua bantuannya, nak. Bude memohon, dengan air mata yang kembali membanjiri pipinya. Aku merasakan sedikit iba, tetapi rasa sakit dan prinsipku jauh lebih besar. Bude, kalau Kirana butuh bimbingan, dia seharusnya tidak tidur dengan suami orang. Dan anak-anak? Mereka akan lebih baik dengan satu ibu yang waras daripada dua orang tua yang hidup dalam kepalsuan. Soal bantuan untuk Kirana, itu sudah final. Bantuan itu aku berikan sebagai balasan jasa Bude. Tapi jasa Bude kini ternoda oleh ulah anak Bude sendiri. Aku berdiri. Bude bisa memilih. Tinggal di sini dan berdamai dengan kenyataan bahwa anak Bude menghancurkan rumah tanggaku. Atau Bude ikut dengan Kirana, mencari tempat tinggal baru. Tapi Nita, Bude mau tinggal di mana? Bude tampak panik, menyadari ancaman halus dalam ucapanku. Itu bukan urusanku lagi, Bude. Sejak semalam, urusan Bude dan Kirana adalah urusan Bude. Aku hanya fokus pada anak-anakku, kataku, lalu pergi meninggalkan Bude sendirian, menangis terseduh-seduh di ruang tengah. Suasana di rumah menjadi begitu tegang sampai-sampai si kembar pun merasakannya. Mereka sering bertanya tentang ayah dan kakak Kirana. Ayah mana? Ma? Ayah kok tidak ada? Tanya si kecil Daffa suatu sore. Ayah sedang kerja, nak. Jauh. Jawabku, berusaha menyembunyikan rasa sakit. Momen-momen bersama si kembar inilah yang menjadi jeda humor sekaligus penguat jiwaku. Mereka, yang masih polos dan lugu, kadang melakukan hal-hal konyol yang membuatku terpaksa tertawa, meski hatiku remuk. Seperti suatu sore, si kembar sedang asyik bermain dokter-dokteran. Si sulung, Tiara, menyuntik adiknya. Daffa, yang pura-pura sakit, bukannya menangis, malah berteriak heboh. Aduh, Mama, Tiara menyuntikku. Sakit sekali. Suntikannya besar sekali, kayak suntikan sapi. Teriak Daffa sambil memegang lengannya. Nak, kok suntikan sapi? Emang kamu pernah lihat suntikan sapi? Aku tidak bisa menahan tawa mendengarnya. Mereka selalu punya cara untuk mengingatkanku bahwa hidup harus tetap berjalan, seburuk apapun badai yang menimpa. Tingkah laku mereka yang jenaka ini adalah pengobat paling mujarab. Namun, di balik tawa itu, proses perceraian berjalan semakin panas. Arya tidak mau melepaskanku begitu saja. Dia mencoba menghubungi teman-temanku, mengirim pesan-pesan penyesalan, dan bahkan datang ke kantor untuk memohon maaf. Nita, aku tidak mau berpisah. Aku akan tinggalkan Kirana. Kita mulai lagi dari awal, katanya saat mencegatku di lobi kantorku. Wajahnya terlihat berantakan, jauh dari Arya yang dulu selalu rapi. Terlambat, Arya. Pintu hatiku sudah kututup, dan kuncinya sudah kulempar ke laut. Jawabku tanpa emosi. Kamu bukan hanya mengkhianatiku, kamu sudah meludah di atas kepercayaanku. Dan aku tidak akan pernah menjilatnya lagi. Tapi bagaimana dengan rumah? Aku yang ikut membayar cicilannya dari awal. Dia mulai berteriak, menunjukkan sisi aslinya yang lebih mementingkan harta daripada keluarga. Aku tersenyum tipis, senyum penuh kemenangan. Rumah itu atas namaku, Arya. Sejak awal kita sepakat. Kamu hanya membayar sebagian, tapi aku yang menanggung sisanya. Semua bukti transfer dan sertifikat ada di tangan pengacaraku. Aku akan ambil rumah ini seluruhnya. Anggap saja ini adalah biaya ganti rugi atas semua pengkhianatan dan waktu yang kubuang untukmu. Wajahnya langsung berubah dari memohon menjadi penuh kebencian. Dia tahu dia tidak punya daya tawar. Perpisahan kami bukan lagi tentang cinta, tapi tentang aset dan harga diri. Sementara itu, Bude Sumi akhirnya membuat keputusan pahitnya. Setelah 3 hari hidup dalam keheningan dan tekanan batin, Bude datang kepadaku. Nita, Bude minta maaf. Bude sudah putuskan. Bude akan menyusul Kirana. Bude akan ikut dia. Bagaimanapun juga, dia anak Bude. Bude harus menjaganya. Katanya dengan suara sangat pelan. Aku mengangguk, tanpa menunjukkan emosi apapun. Baik, Bude. Itu pilihan Bude. Semua barang Bude bisa dibawa. Aku akan minta sopirku mengantarkan Bude kemanapun Bude mau pergi. Aku memberikan Bude sejumlah uang tunai, bukan sebagai bantuan, tapi sebagai pesangon terakhir. Ini untuk pegangan Bude. Setelah ini, aku tidak bisa lagi bantu. Tolong, jaga Kirana baik-baik.
Ajarkan dia tentang moral dan rasa terima kasih. Kataku, ini adalah kalimat terpanjang yang kuucapkan padanya dalam 3 hari terakhir. Aku melihat Bude pergi, dengan tas usang di tangan dan hati yang hancur. Aku tidak merasa senang, tetapi aku merasa lega. Lingkaran setan di rumah ini sudah tuntas kulepaskan. Rumahku kini hanya dihuni oleh aku dan anak-anakku. Meskipun sepi, setidaknya tidak ada lagi racun di dalamnya. Aku kini siap menghadapi babak baru kehidupanku sebagai wanita tunggal yang kuat dan memegang kendali penuh atas hidup dan aset-asetku. Proses perceraian kami berjalan alot, penuh drama permohonan dan penolakan di meja pengadilan. Arya, yang tadinya memohon maaf, kini berubah menjadi antagonis yang mencoba memutarbalikkan fakta. Dia berusaha keras membuktikan bahwa aku adalah istri yang terlalu sibuk, yang mengabaikannya, sehingga ia terpaksa mencari perhatian dari orang lain. Argumen klise yang selalu digunakan oleh para pengkhianat. Namun, aku punya Bu Risa, pengacaraku yang kejam dalam kebaikan. Semua bukti pesan, transfer uang, hingga sertifikat rumah sudah diamankan. Arya hanya bisa merengek soal harta gono gini, sementara fokus utamaku adalah hak asuh anak dan pengambil alihan aset agar ia tidak punya daya tawar lagi. Di tengah perang hukum yang belum selesai, kabar mengejutkan itu datang dan membuatku tertawa getir. Arya dan Kirana ternyata menikah siri. Kabar ini dibawa oleh salah satu teman kantor lama Arya yang masih sering menghubungiku. Mungkin karena kasihan melihat nasibku. Mereka melakukannya secara diam-diam. Mungkin karena sadar bahwa secara hukum, pernikahan mereka tidak sah selama statusku dan Arya masih terikat. Sebuah tindakan nekat yang membuktikan bahwa cinta mereka, atau lebih tepatnya nafsu dan ketergantungan mereka, lebih besar dari rasa malu dan moral. Mereka gila. Benar-benar gila. Belum juga sah cerai, sudah berani begini. Gumamku pada Bu Risa. Bu Risa hanya menggeleng. Itu justru bagus, Bu Nita. Ini menunjukkan niat jahat mereka dan menjadi bukti tambahan betapa seriusnya perzinaan yang mereka lakukan. Ini sangat menguatkan posisi kita di pengadilan. Mereka panik, Bu Nita. Reaksi pertama Bude Sumi terhadap pernikahan siri anaknya dengan mantan suamiku? Aku tidak tahu persis. Tapi aku yakin Bude pasti merasa malu luar biasa. Dia kini tinggal menumpang di kontrakan sempit bersama Kirana dan Arya, yang tentu saja hidupnya jauh dari kemewahan rumahku. Bude, dari informasi yang kudengar, sempat marah besar. Tapi ia tidak punya pilihan selain menerima karena Kirana adalah anaknya, dan ia kini tidak punya siapa-siapa lagi. Aku merasa sedikit geli, dan ini adalah jeda humor gelap yang aku nikmati di tengah kegalauan. Bayangkan, Kirana, si gadis cantik yang dulu kuliah di jurusan desain grafis yang mahal, kini harus mengurus rumah tangga sederhana di kontrakan kumuh. Dia harus mencuci piring kotor, memasak dengan bahan seadanya, dan merasakan lelahnya hidup susah. Semua yang dulu diurus Bude di rumahku, kini harus dia lakukan sendiri. Dia pasti sangat kaget. Dulu, dia hanya perlu menyajikan kopi untuk suamiku. Sekarang, dia harus menyiapkan semua hal untuk mantan suamiku. Dan dia tidak lagi dibayar dengan kemewahan. Karma memang tidak suka menunggu lama. Setelah kabar pernikahan siri itu, aku memutuskan untuk mengambil langkah tegas yang final mengenai rumah. Sejak Arya pergi, dia masih sesekali datang ke rumahku dengan alasan menjenguk anak-anak, meski lebih sering berujung pada perdebatan sengit tentang harta. Dia masih merasa memiliki hak atas rumah ini, padahal semua legalitas ada di tanganku. Aku tidak mau lagi ada drama di depan si kembar. Aku memanggil Bu Risa dan meminta agar segera dilakukan penyitaan resmi terhadap semua barang milik Arya yang masih tersisa, dan mengeluarkan surat peringatan keras agar dia tidak lagi menginjakan kaki di rumahku tanpa pengawasan ketat. Kita pastikan, Bu Nita, rumah ini 100% milik ibu dan anak-anak. Semua aksesnya harus kita cabut, kata Bu Risa meyakinkanku. Suatu sore, aku pulang ke rumah dan mendapati pemandangan yang membuat hatiku dingin. Arya berdiri di depan gerbang, menatap rumah itu dengan tatapan kosong. Di sebelahnya, ada Kirana yang sedang hamil muda, dengan Bude Sumi berdiri tidak jauh di belakang. Mereka tampak lusuh dan letih. Kirana hamil? Sebuah kejutan pahit lain. Itu adalah hasil dari cinta terlarang mereka. Arya mencoba tersenyum padaku. Nita, aku hanya ingin lihat si kembar sebentar. Kami sangat merindukan mereka. Aku menghentikan mobil dan turun. Aku tidak berteriak. Aku berbicara dengan volume normal, tapi penuh otoritas. Arya, kamu sudah dengar surat dari pengacaraku.
Kamu dilarang datang ke sini tanpa izin dan pendampingan resmi. Ini adalah rumahku. Nita, jangan kejam. Aku ayah mereka. Dan ini juga calon anakku, katanya, menunjuk perut Kirana yang agak membesar. Aku menatap perut Kirana, lalu kembali menatap Arya. Aku sudah tahu kalian menikah siri. Itu urusan kalian dengan Tuhan. Tapi ingat, di mata hukum dan di mataku, kamu masih suami sahku saat perzinahan itu terjadi. Kalian telah merusak hidupku dan mengkhianatiku. Jadi, jangan bicara soal kekejaman padaku. Aku mengeluarkan sebuah kunci baru. Kunci gerbang dan pintu utama. Mulai hari ini, semua kunci lama sudah diganti. Aku resmi mengambil alih rumah ini. Kamu tidak punya akses apapun lagi ke sini. Arya, kamu sudah memilih hidupmu dengan dia. Sekarang, terimalah konsekuensinya. Nita, kamu tidak bisa begini. Kami tidak punya tempat tinggal yang layak. Arya mulai panik. Suaranya naik. Itu konsekuensi dari pilihanmu. Dulu kamu punya rumah mewah ini. Kamu punya uang. Kamu punya kenyamanan. Tapi kamu buang semua itu demi keponakanku, kataku. Lalu menatap Bude yang kini hanya bisa menangis diam di belakang Kirana. Bude, aku sudah memberimu kesempatan untuk tinggal. Tapi Bude memilih anak Bude. Itu hak Bude. Sekarang, tolong sampaikan pada Arya dan Kirana. Rumah ini adalah milikku dan anak-anakku. Kalian tidak ada hak di sini. Aku masuk ke dalam gerbang, mengunci pintu, dan membiarkan mereka bertiga berdiri di luar, di bawah terik matahari sore yang mulai meredup. Saat itu, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Aku memang telah kehilangan suami, tetapi aku telah mendapatkan kembali harga diri dan kendali penuh atas hidupku. Aku tidak lagi mengizinkan siapapun memanfaatkan kebaikan dan hartaku. Malam itu, saat aku memeluk si kembar, aku tahu aku telah membuat keputusan yang benar. Aku berhasil melindungi harta dan mental anak-anakku dari kekacauan yang diciptakan oleh orang dewasa yang egois. Arya dan Kirana kini harus merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa fasilitas, tanpa uang, dan tanpa tempat tinggal yang nyaman. Biarlah mereka berjuang di luar sana, merasakan buah dari pengkhianatan yang mereka tabur sendiri. Kabar burung itu cepat sekali beredar, terutama di kalangan pertemanan dan kolega kami. Setelah aku secara definitif mengusir Arya dari rumah dan mengambil alih aset, reputasinya hancur. Pengkhianatan yang dilakukan dengan sepupu sendiri, yang dibiayai istrinya pula, adalah aib ganda yang tidak bisa dicuci bersih. Arya yang dulunya direktur yang disegani, kini hanya menjadi bahan gunjingan. Hidup Arya dan Kirana langsung terjun bebas dari puncak kemewahan ke dasar lumpur kehidupan. Mereka, bersama Bude Sumi, akhirnya menumpang di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari gemerlap kehidupan yang mereka nikmati sebelumnya. Kontrakan itu sempit, panas, dan sering kebanjiran saat musim hujan. Jauh sekali dari rumahku yang ber-AC sentral dan punya taman minimalis. Arya kehilangan banyak kontrak besar di kantornya. Klien-klien lama menjauh karena mereka tidak ingin bekerja sama dengan pria yang dianggap tidak bermoral dan tidak bisa dipercaya. Reputasi adalah mata uang terpenting di dunia bisnis, dan Arya telah menghancurkannya sendiri. Penghasilannya anjlok drastis. Kirana, yang kini hamil, harus meninggalkan kuliahnya. Uang yang kuduga akan mereka gunakan untuk biaya hidup ternyata tidak cukup. Kirana tidak punya waktu lagi untuk desain grafis. Dia harus berhadapan dengan tumpukan piring kotor dan cucian yang menggunung. Bude Sumi, yang seharusnya menikmati masa tua, kini harus bekerja serabutan. Dia mencoba mencari pekerjaan sebagai tukang cuci gosok dari rumah ke rumah. Ia melakukannya diam-diam, karena malu jika ada yang tahu ia, yang dulu hidup nyaman di rumahku, kini harus banting tulang di usia senja demi menghidupi anak dan menantunya yang tidak tahu diri. Aku mendengar cerita ini dari sopirku yang kebetulan berpapasan dengan Bude di pasar, yang sedang membawa sayuran dengan tampang yang sangat lusuh. Kontras kehidupan mereka dan kami sangat tajam. Aku dan si kembar melanjutkan hidup di rumah mewah yang damai. Aku bekerja, mengatur keuangan, dan menikmati waktu berkualitas penuh dengan anak-anakku, tanpa ada lagi gangguan emosional dari Arya. Sementara mereka, justru merasakan buah pahit dari pilihan mereka. Aku tahu satu hal yang paling menyiksa mereka. Kirana tidak siap menjadi istri dan ibu rumah tangga. Dia dulunya dimanjakan oleh aku dan Bude. Dia tidak pernah tahu bagaimana mengatur keuangan, bagaimana memasak makanan yang layak, atau bagaimana menghadapi tekanan hidup yang sesungguhnya. Kebersamaan mereka yang dulu terasa romantis,
Saat menyajikan kopi dan berbisik di ruang kerja, kini berubah menjadi pertengkaran harian tentang uang, makanan, dan masa depan yang suram. Arya, yang dulu terkesan pada kepengertian Kirana, kini menyadari bahwa kepengertian itu hanya sebatas saat Kirana tidak perlu bertanggung jawab apa-apa. Kirana mulai mengeluh karena Arya tidak bisa memberinya uang yang cukup, mengeluh karena rumah kotor, dan mengeluh karena janinnya membuat tubuhnya cepat lelah. Pernah suatu ketika, saat aku sedang mengantar si kembar ke taman, aku melihat Arya di pinggir jalan. Dia memakai kemeja yang sama dengan yang dia pakai seminggu yang lalu. Wajahnya penuh kumis tipis dan terlihat sangat kuyu. Dia sedang menunggu bus. Pria yang dulu selalu mengendarai mobil mewah, kini harus berdesakan di angkutan umum. Momen itu adalah jeda emosi yang sangat aneh bagiku. Aku tidak merasakan dendam atau kepuasan yang meledak-ledak. Yang kurasakan hanyalah sebuah kesimpulan dingin bahwa karma benar-benar bekerja. Aku sengaja menyalakan musik keras-keras di mobilku, agar si kembar tidak melihat atau menyapa ayah mereka. Aku ingin melewati masa lalu itu tanpa jejak. Namun, ada satu kejadian yang membuatku tersenyum kecil karena ironisnya. Kirana, yang dulunya gesit membuat kopi marshmallow untuk Arya, kini kabarnya tidak bisa memasak nasi dengan benar. Nasi yang dimasaknya seringkali mentah atau terlalu lembek. Mungkin dia harusnya ambil jurusan tata boga, bukan desain grafis. Kataku dalam hati sambil tersenyum geli. Ini adalah humor yang sangat gelap, tapi sangat memuaskan. Aku membayangkan wajah Arya yang dulu terbiasa dengan masakan bude yang enak dan hidangan mewah. Kini harus makan nasi yang rasanya seperti bubur karena ulah istri barunya. Ironi terbesar adalah, Arya mulai merindukan Bude Sumi. Bukan karena Bude adalah ibu mertuanya, tapi karena Bude adalah satu-satunya orang yang bisa membuat rumah itu nyaman, bersih, dan menyediakan makanan yang enak. Arya mulai menyadari, kenyamanan yang dia dapatkan dulu bukanlah dari Kirana, tapi dari sistem yang aku biayai, di mana Bude adalah operator utamanya. Arya dan Kirana, dalam keterpurukan mereka, mulai saling menyalahkan. Arya menyalahkan Kirana karena telah menjebaknya dalam perselingkuhan yang menghancurkan karirnya. Kirana menyalahkan Arya karena berjanji akan memberikan kehidupan yang lebih baik, tapi kini justru menjatuhkannya ke jurang kemiskinan. Di tengah semua kesengsaraan itu, mereka akhirnya menyadari satu hal yang paling penting. Mereka merindukan rumahku. Mereka merindukan Bude yang selalu siap sedia. Mereka merindukan makanan yang terhidang tanpa perlu berusaha. Mereka merindukan uangku. Mereka merindukan stabilitas yang telah mereka hancurkan dengan tangan mereka sendiri. Kesadaran pahit itu mendorong mereka untuk melakukan tindakan putus asa yang akan menjadi klimaks berikutnya. Mereka tidak punya pilihan lain. Setelah semua uang habis, setelah semua teman menjauh, setelah semua pintu tertutup, satu-satunya jalan keluar yang mereka lihat adalah kembali memohon padaku, orang yang paling mereka sakiti. Mereka sadar bahwa aku adalah satu-satunya sumber daya terakhir yang tersisa. Mereka harus datang, sujud, dan menanggung semua malu demi sepotong harapan. Aku sudah menduga, cepat atau lambat, mereka akan datang. Setelah berbulan-bulan hidup dalam keheningan dan kenyamanan baru, ponselku tiba-tiba berdering, menampilkan nomor yang sudah lama kublokir, Bude Sumi. Setelah kubuka blokirnya, Bude memohon dengan suara yang nyaris tak bisa kukenali, penuh keputusasaan dan air mata. Nita, nak, tolong, nak, jangan begini. Arya dan Kirana, mereka sangat kesulitan. Kirana sakit, dan kandungannya lemah. Kami tidak punya uang. Bude meratap. Aku mendengarkan, tapi hatiku sudah dilapisi baja. Bude, aku sudah bilang, aku tidak bisa membantu lagi. Itu adalah konsekuensi dari pilihan Kirana dan Arya. Jawabku dingin. Bude terus merengek. Bude mohon, nak, mereka mau bertemu kamu, mau minta maaf. Mereka mau sujud di depanmu. Bude janji, ini yang terakhir, nak. Aku terdiam sejenak. Aku tahu ini adalah bagian dari drama yang harus kuakhiri. Aku ingin mereka menghadapi konsekuensi perbuatannya secara langsung, dan aku ingin anak-anakku melihat betapa kuatnya aku. Baiklah, besok sore, datang ke rumahku, tapi jangan harap aku akan memberikan uang. Hanya waktu untuk mendengarkan penyesalan kalian, ujarku, lalu menutup telepon tanpa menunggu jawaban Bude. Aku menyiapkan hatiku untuk pertemuan itu. Aku bukan lagi istri yang rapuh. Aku adalah ibu yang harus melindungi keluarganya, dan aku adalah wanita yang sangat dihargai oleh harga dirinya sendiri. Keesokan sorenya, gerbang rumahku terbuka untuk 3 sosok yang sangat asing.
Padahal dulu mereka adalah bagian tak terpisahkan dari hidupku. Arya, Kirana, dan Bude Sumi berdiri di ambang pintu ruang tamu. Penampilan mereka sungguh menyedihkan. Arya kurus, matanya cekung, dan pakaiannya kusam. Kirana, yang perutnya sudah membesar, tampak pucat dan lemah. Bude terlihat paling tua dan lelah. Mereka berdiri, menunduk, tidak berani menatapku. Aku duduk di sofa tunggal, dengan si kembar sedang asyik bermain balok di karpet di dekatku. Aku ingin si kembar ada di sana, agar mereka sadar bahwa ayah mereka datang sebagai pecundang, bukan sebagai pahlawan. Silakan duduk, kataku dengan suara tenang, menunjuk ke sofa seberang. Tidak ada yang langsung duduk. Arya maju selangkah, dan Kirana mengikutinya dengan susah payah. Nita, aku datang untuk memohon maaf. Suara Arya bergetar hebat, bukan lagi suara direktur yang percaya diri. Aku tidak hanya datang, aku mohon ampun. Sambung Kirana. Air mata sudah mengalir deras bahkan sebelum dia mulai bicara. Pemandangan itu seharusnya menyentuh hatiku, tapi yang kurasakan hanyalah kekosongan. Aku menunjuk Kirana. Kirana, kamu sudah merusak rumah tanggaku, mencuri suamiku, dan menghancurkan kepercayaanku. Apa yang kamu harapkan dari maaf? Kirana langsung berlutut. Kakinya yang bengkak karena hamil terlihat menyakitkan di lantai keramik dingin. Arya segera ikut berlutut di sebelahnya. Aku tahu aku salah. Tante, aku buta. Aku tamak. Aku pikir kemewahan dan cinta Mas Arya bisa membuatku bahagia. Tapi aku salah. Tante, kami hidup susah. Kami sering kelaparan. Kirana tidak tahan lagi. Tante, kami merindukan kenyamanan yang Tante berikan. Kirana mohon. Tante, ampuni kami, kata Kirana sambil bersujud di kakiku. Air matanya membasahi lantai. Arya ikut bersujud. Nita, aku menyesal. Aku menyesal sudah meninggalkanmu demi dia. Aku menyesal sudah menyia-nyiakan istri yang sempurna sepertimu. Hidupku hancur tanpamu. Aku mohon, berikan aku kesempatan lagi. Kembalilah padaku. Aku akan meninggalkan Kirana. Aku janji. Mendengar janji Arya untuk meninggalkan Kirana, Bude Sumi yang tadinya hanya menangis diam di belakang, langsung tersentak. Dia maju sedikit, tapi kembali diam karena takut mengganggu momen ini. Pengakuan Arya itu sungguh ironis dan menjadi jeda humor yang sangat pahit. Setelah semua yang terjadi, setelah dia memilih Kirana dan menikahinya siri, dia kini siap membuangnya lagi demi mendapatkan kembali kenyamanan finansial dariku. Dia memang seorang pecundang sejati. Tidak ada yang berubah dari karakternya. Aku melihat si kembar di karpet. Mereka berhenti bermain, memandang ayah dan Kirana yang sedang bersujud di depan ibu mereka dengan mata penasaran. Lihat, nak, ayah dan kakak Kirana sedang meminta maaf. Kataku pada si kembar dengan suara pelan. Ingin mereka mengamati betapa memalukannya posisi ayah mereka. Aku berdiri, menatap mereka yang masih bersujud. Kalian berdua, bangun. Mereka bangkit perlahan. Wajah mereka penuh harap, berharap aku sudah luluh. Aku dengar kalian hidup susah. Aku dengar kalian kelaparan. Aku dengar Kirana sakit. Itu semua adalah konsekuensi logis dari tindakan kalian. Hukum alam itu adil. Kalian menanam pengkhianatan, dan sekarang kalian menuai penderitaan. Aku berjalan mendekati jendela, melihat ke taman belakang. Arya, kamu bilang kamu menyesal? Kamu menyesal karena hidupmu susah. Bukan karena kamu menyakitiku. Kamu membuang istrimu yang sah demi seorang keponakan. Dan sekarang kamu mau membuang keponakan itu lagi demi uangku? Kamu tidak layak disebut suami. Bahkan tidak layak disebut ayah. Aku berbalik, menatap Kirana yang kini tampak pucat. Kirana, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu mendapatkan suamiku dan kamu mendapatkan hasil dari kesombonganmu. Kamu sudah melihat bagaimana rasanya hidup tanpa belas kasihan dan fasilitas. Aku tidak akan mencabut pengkhianatan yang sudah kalian lakukan. Pengkhianatan tidak bisa dibayar dengan sujud dan air mata. Aku menatap Bude Sumi yang kini mendekat. Bude, aku sudah memberimu segalanya. Tapi Bude memilih anak Bude, yang mengkhianati kebaikanku. Bude tidak salah memilih. Bude hanya salah memilih orang yang tidak tahu diri. Nita, tolonglah. Kirana butuh biaya pengobatan. Bayi ini tidak bersalah. Bude memohon, kini memeluk kakiku. Ini adalah titik terberat. Bayi yang tidak bersalah. Aku menarik kakiku perlahan. Bayi ini memang tidak bersalah.
Tapi orang tuanya yang harus bertanggung jawab atas kehadirannya. Aku akan memberikan kalian satu hal, dan ini adalah yang terakhir, kataku. Aku mengambil tasku, mengeluarkan dompetku, dan meletakkan sejumlah uang yang cukup besar di atas meja. Ambil uang ini. Gunakan untuk biaya melahirkan Kirana dan sisanya untuk hidup kalian selama sebulan ke depan. Setelah ini, jangan pernah lagi datang ke rumahku. Jangan pernah lagi menghubungiku. Semua sudah selesai. Gugatan cerai sudah hampir selesai. Dan aku akan pastikan kamu tidak mendapatkan sepeser pun harta kami, Arya. Anggap uang ini sebagai sedekahku, bukan sebagai ampunan. Arya dan Kirana menatap uang itu, lalu menatapku. Mereka tahu, ini adalah batas terakhir. Mereka telah gagal total. Bude Sumi mengambil uang itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, nak. Terima kasih, katanya lirih. Mereka bertiga pergi, meninggalkan uang yang kupakai untuk membeli harga diriku kembali. Aku tidak merasa bahagia, tapi aku merasa damai. Aku tidak membiarkan diriku dikuasai dendam, tetapi aku juga tidak membiarkan diriku diinjak-injak oleh orang yang tidak tahu diri. Aku telah memberikan keadilan, dan aku telah memberikan sedekah. Aku telah mengajarkan mereka pelajaran termahal dalam hidup mereka. Pengkhianatan akan selalu dibayar lunas. Setelah pertemuan menyakitkan yang penuh air mata dan sujud itu, rumahku kembali menjadi tempat yang tenang. Aku telah menutup pintu masa lalu, tidak hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Pemberian sejumlah uang itu bukanlah tanda kelemahan atau pengampunan, melainkan sebuah penegasan batas terakhir. Aku telah memenuhi kewajibanku sebagai manusia yang pernah menyayangi mereka, tetapi aku menolak kewajibanku sebagai korban yang harus terus dieksploitasi. Aku duduk di balkon suatu pagi, memandangi si kembar yang sedang bermain air di kolam kecil. Aku merasa seolah baru terlahir kembali. Aku telah berhasil melewati badai terbesar dalam hidupku dan keluar sebagai pemenang, bukan karena aku merebut kembali Arya, tapi karena aku merebut kembali diriku sendiri. Aku tidak lagi Nita yang terlalu fokus pada karir sampai-sampai lupa pada apa yang terjadi di bawah atapnya sendiri. Aku merenungkan kembali perjalanan ini, dan aku menyadari bahwa pengkhianatan Arya adalah pelajaran termahal yang pernah kuterima. Pelajaran itu mengajarkanku bahwa kebaikan tanpa batas dan kepercayaan tanpa pengawasan adalah celah yang sangat berbahaya. Aku terlalu banyak memberi fasilitas, sehingga Arya dan Kirana kehilangan rasa hormat dan tanggung jawab. Mereka menganggap semua yang mereka terima adalah hak, bukan belas kasihan. Aku tidak menghubungi Bude lagi. Aku ingin mereka belajar untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri. Aku ingin Kirana merasakan bagaimana rasanya mencari uang untuk susu bayinya, bukan hanya menanti uangku. Aku ingin Arya merasakan bagaimana rasanya menjadi kepala keluarga yang benar-benar harus berjuang dari nol tanpa jaringan dan aset yang mapan. Aku juga mulai lebih mendekatkan diri pada si kembar. Aku mengurangi jam kerjaku secara signifikan. Aku mempekerjakan asisten rumah tangga profesional yang hanya bekerja sesuai jam kerja, bukan tinggal serumah. Aku ingin peran ibu di rumah ini kembali dipegang penuh olehku. Aku memandikan mereka, membacakan dongeng, dan menidurkan mereka setiap malam. Kegembiraan yang kurasakan saat si kembar tertawa saat kubacakan cerita, jauh lebih besar daripada gaji jutaan yang kuterima saat lembur di kantor. Suatu siang, saat aku sedang mencoba memasak sendiri di dapur, yang ternyata sangat sulit, si kecil Tiara mendekatiku. Aku sedang mencoba membuat nasi goreng, dan hasilnya, nasinya gosong di beberapa bagian. "Mama, kok nasinya bau hangus?" tanya Tiara polos. Aku tertawa terbahak-bahak. Ini adalah jeda humor yang sangat melegakan. "Iya, sayang. Mama lagi eksperimen. Kayaknya Mama harus kursus masak sama Bude dulu ya," kataku sambil mematikan kompor. Tiara menggeleng. "Tidak usah, Ma. Nanti Mama jadi sibuk lagi." "Nanti kalau sibuk, Mama lupa sama Tiara lagi." Kata-kata lugu Tiara menusuk hatiku. Mereka adalah korban nyata dari kesibukanku. Aku memeluknya erat-erat. "Tidak akan, sayang. Mama janji, Mama tidak akan sibuk lagi sampai melupakan kalian." Momen itu menguatkan tekadku. Aku tidak akan kembali ke pola hidup lama. Di luar sana, kabar tentang mantan suamiku dan sepupuku terus berembus. Meski aku tidak lagi mencari tahu, aku mendengar bahwa Kirana melahirkan anak laki-laki. Bude Sumi kini benar-benar menjadi tulang punggung keluarga kecil yang hancur itu, bekerja keras demi menantu dan cucunya. Arya, dia kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap.
Perusahaan besar enggan merekrutnya karena track record pengkhianatan yang sudah tersebar luas. Dia terpaksa mengambil pekerjaan serabutan yang penghasilannya tidak seberapa. Mereka kini hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian, bukan karena nasib, tapi karena moralitas yang cacat. Mereka tidak punya hak untuk mengeluh, karena ini adalah hasil dari investasi buruk mereka sendiri. Aku sengaja tidak memutus semua saluran informasi tentang mereka. Aku ingin tahu bahwa mereka baik-baik saja. Bukan karena aku peduli, tapi karena aku ingin tahu bahwa uang terakhir yang kuberikan telah berfungsi dengan baik. Dan yang paling penting, aku ingin tahu bahwa pelajaran hidup telah tertanam kuat di benak mereka. Aku sering memikirkan Kirana. Dia gadis cerdas, tapi ambisi dan ketidakpuasan membuatnya gelap mata. Dia ingin mengambil jalan pintas menuju kemewahan dengan cara terlarang. Sekarang, dia terperangkap dalam pernikahan siri yang tidak stabil, dengan bayi yang harus ia urus, dan suami yang tidak bisa diandalkan. Dia harus belajar bahwa kesuksesan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Aku juga memikirkan Arya. Dia adalah pria yang sudah memiliki segalanya, namun tetap merasa kurang karena ada kekosongan emosional yang kubiarkan terjadi. Dia mengisi kekosongan itu dengan perselingkuhan, bukan dengan komunikasi. Sekarang, dia kehilangan segalanya dan menyadari bahwa kenyamanan sejati bukanlah uang, melainkan integritas dan keluarga yang utuh. Aku memutuskan untuk fokus pada hal-hal positif. Aku menyelesaikan proses perceraian dengan kemenangan telak. Hak asuh anak jatuh padaku, dan rumah serta sebagian besar aset berhasil kuselamatkan. Secara hukum, aku bersih. Secara emosional, aku kuat. Aku tidak lagi punya ruang untuk kebencian. Kebencian akan membuatku terus terikat dengan masa lalu yang suram. Aku melepaskan Arya dan Kirana, mendoakan agar mereka menemukan jalan mereka sendiri, dan berhenti menjadi beban bagi siapapun. Penderitaan mereka adalah pelajaran bagi mereka, dan pelajaran bagi siapapun yang menonton. Teras berkisah, nanti. Pesan moralnya jelas. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan, dan perselingkuhan tidak akan pernah membawa kedamaian. Aku kini hidup dengan damai. Rumah ini terasa lebih ringan, lebih jujur. Aku menjadi ibu yang lebih baik, dan aku menjadi wanita yang lebih bijaksana. Aku belajar untuk membedakan antara kebaikan dan kebodohan, antara belas kasihan dan pengorbanan yang tidak perlu. Meskipun aku sudah tidak punya suami, aku punya 2 malaikat kecil, dan aku punya masa depan yang cerah, bebas dari drama, pengkhianatan, dan kepalsuan. Waktu berjalan dengan cepat, membawa serta penyembuhan dan kedamaian di hidupku. Gugatan cerai selesai dengan palu hakim yang memenangkan semua tuntutanku. Aku kini resmi menjadi janda kaya, dengan 2 anak kembar yang ceria, dan sebuah rumah yang sepenuhnya milikku. Aku membuang nama Arya dari kehidupanku, baik di dokumen maupun di hati. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan terakhir yang penuh air mata dan uang sedekah itu. Hidupku sudah benar-benar terpisah dari mereka. Kabar tentang Arya, Kirana, dan Bude hanya datang sesekali, seperti bisikan angin yang lewat, dari teman atau mantan kolega yang kasihan. Aku hanya mendengarkan, tanpa berniat untuk menanggapi atau mencampuri. Aku tahu mereka masih berjuang di kontrakan sempit itu. Aku tahu Kirana kerepotan mengurus bayi barunya tanpa bantuan siapapun, dan Arya tetap kesulitan mencari pekerjaan yang stabil. Semua itu adalah bagian dari hukuman alam yang harus mereka jalani. Aku telah menutup babak itu, dan tidak ada niat untuk membukanya lagi. Namun, hukum alam memiliki cara unik untuk menegaskan kembali kebenaran. Sebuah drama baru harus terjadi, bukan lagi melibatkan aku, tapi menjadi bukti bahwa akar masalahnya bukanlah perselingkuhan sesaat, melainkan karakter busuk yang memang mendarah daging. Suatu siang, saat aku sedang makan siang santai di restoran dekat kantorku, aku bertemu dengan seorang teman lama Arya yang masih berhubungan baik denganku, namanya Dina. Dina tampak ragu-ragu, tapi akhirnya memutuskan untuk duduk di mejaku. "Nita, aku mau cerita sesuatu. Tapi kamu janji jangan marah ya?" Tanya Dina hati-hati. Aku sudah melewati fase marah. "Dina, sekarang aku hanya tertarik pada fakta." Jawabku tenang. Dina menceritakan kabar terbaru tentang Arya. Kabar yang membuatku terhenyak, bukan karena terkejut, melainkan karena terlalu bisa ditebak. "Arya, dia selingkuh lagi." "Nita," bisik Dina. Aku menatap Dina. Lalu aku tertawa. Bukan tawa histeris, tapi tawa kering dan sinis. Aku sudah bilang, dia tidak berubah. Siapa kali ini korbannya?
Dina menjelaskan bahwa Arya, yang kini bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai marketing freelance, telah menjalin hubungan gelap dengan teman kantornya sendiri, seorang wanita yang juga sudah memiliki suami. Ironi yang menusuk sampai ke tulang. Arya, yang sudah kehilangan segalanya karena perselingkuhan pertamanya, yang kini hidup susah bersama Kirana, yang seharusnya fokus membangun kembali hidupnya, malah mengulangi kesalahan yang sama, bahkan lebih nekat. Dia menukar Kirana, yang dulu dia perjuangkan dengan pengkhianatan, dengan wanita baru yang menawarkan kenyamanan sesaat. Kirana, yang kini sedang mengurus bayi mereka, akhirnya merasakan apa yang kurasakan dulu. Dia menjadi istri yang dikhianati, dilecehkan, dan diabaikan. Dia menjadi aku di masa lalu, sementara mantan suamiku tetap menjadi pengkhianat yang tidak pernah belajar. Aku membayangkan bagaimana Kirana menemukan bukti perselingkuhan itu. Mungkin dengan cara yang sama, dengan ponsel yang disembunyikan, atau dengan janji yang batal. Aku membayangkan tangisan histerisnya, kekecewaannya, dan penyesalannya yang pasti kini semakin dalam. Ini adalah jeda humor yang brutal dan sangat gelap. Kirana, yang dulu percaya dia adalah wanita yang paling mengerti, Arya dan rela menghancurkan rumah tanggaku, kini mendapati dirinya digantikan oleh wanita yang lebih mengerti, lainnya. Dia mencicipi obat pahit yang sama yang pernah dia berikan padaku. Dia tidak bisa menahan diri. Nita, dia bilang, Kirana terlalu banyak menuntut. Kirana tidak seperti kamu dulu, yang selalu menyediakan kenyamanan tanpa menuntut apa-apa. Dina melanjutkan, mengutip ucapan Arya. Oh, betapa lucunya. Dia melupakan satu hal. Kirana sekarang tidak punya uang. Dia baru bisa menyediakan kenyamanan tanpa menuntut kalau semua biaya hidupnya kutanggung. Gumamku pada Dina. Aku merasa sangat bersyukur. Bersyukur karena aku tidak lagi terikat dengan pria yang memiliki penyakit moral yang kronis. Perceraianku adalah sebuah pembebasan. Beberapa minggu kemudian, aku menerima telepon lagi dari Bude Sumi. Kali ini, suaranya sudah tidak ada lagi nada memohon. Suaranya terdengar pasrah dan hancur. Nita, Bude mohon. Tolong bantu Kirana sedikit saja. Arya pergi. Dia sudah tidak pulang. Dia meninggalkan Kirana dan cucuku. Bude menangis, memohon bantuan, bukan untuk dirinya, tapi untuk anaknya yang kini menjadi janda siri. Aku menarik napas dalam-dalam. Hatiku terasa tenang, tanpa gejolak amarah. Aku merasa kasihan, bukan pada Arya, tapi pada Bude dan bayi yang tidak bersalah itu. Bude, aku sudah memberimu semua yang kubisa, tapi ini bukan lagi urusanku. Ini adalah drama yang diciptakan oleh anak Bude dan Arya sendiri. Jawabku, tetap mempertahankan jarak. Tapi Nita, Kirana benar-benar tidak punya uang lagi. Uang yang kamu berikan sudah habis. Dia tidak bisa membelikan susu untuk anaknya. Bude meratap. Aku tahu, jika aku memberinya uang lagi, siklus ini tidak akan pernah berakhir. Aku harus memberikan pelajaran terakhir, bukan uang. Bude, sampaikan pada Kirana. Pelajaran terpenting dalam hidup ini adalah bahwa kamu tidak bisa membangun kebahagiaan di atas kehancuran orang lain. Dia harus menerima semua ini. Dia harus belajar bertanggung jawab atas pilihannya. Bukan aku yang menghancurkan hidupnya. Arya yang menghancurkan hidupnya sendiri, dan Kirana memilih untuk bergabung dalam kehancuran itu. Aku memberikan nomor telepon sebuah yayasan sosial yang bisa memberikan bantuan pangan untuk bayi. Ini yang bisa kubantu. Bude, bantuan sosial. Bukan uang pribadi. Aku tidak mau lagi ada drama di antara kita. Aku mengakhiri percakapan itu. Aku tidak lagi merasa bersalah. Aku sudah melakukan bagianku. Aku menatap si kembar yang sedang tidur pulas di ranjang mereka. Wajah mereka damai. Mereka adalah alasan kenapa aku harus tetap teguh pada prinsipku. Aku harus mengajarkan mereka bahwa integritas dan harga diri jauh lebih berharga daripada kekayaan sesaat atau cinta yang rapuh. Penderitaan Arya dan Kirana adalah cermin yang sangat jelas. Kirana, yang dulu menumpang di rumahku, kini ditinggalkan suaminya di kontrakan. Arya, yang dulu selingkuh dengan sepupuku demi kenyamanan, kini selingkuh lagi meninggalkan sepupuku demi kenyamanan yang lain. Karakter memang tidak pernah berubah, hanya tempat dan pasangan selingkuh yang berganti. Aku mengambil cermin di meja riasku dan menatap wajahku sendiri. Aku melihat seorang wanita yang kuat, mandiri, dan berani mengambil keputusan yang sulit. Aku kehilangan suami yang tidak berharga, tapi aku mendapatkan kembali martabat dan kedamaian. Rumah ini kini adalah bentengku, penuh cinta, tawa si kembar,
dan tanpa pengkhianatan. Aku telah lulus dari ujian kehidupan ini. Aku telah membayar lunas harga kebodohan dan kebaikan hatiku yang berlebihan. Dan kini, aku siap melanjutkan hidup, menatap masa depan yang cerah, sambil menyimpan kisah, teras berkisah. Ini sebagai pengingat terkuat akan harga sebuah integritas.